Haleluya. Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji Tuhan, kemurahan dan kebaikan Tuhan ada pada kita. Kita pagi hari ini mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Yang setuju baik, Tuhan baik dalam kehidupan kita, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Tuhan baik. Kita siapkan hati kita, kita masuk gerbangnya bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Kami akan bersuka cita, kami akan meninggikan Tuhan, kami akan memuliakan nama Tuhan karena Tuhan baik bagi kami. Kami siapkan hati kami siapkan hidup kami mau menyenangkan hati Tuhan di tempat ini. Kami berdoa biarlah kiranya urapan Tuhan, kuasa Tuhan turun atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Dengan penuh pujian bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiulah sangkakala, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur, amin, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiulah sangkakala. Haleluya. Musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih sungguh katakan, masuk gerbangnya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ayo semua, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih yakin katakan sebab Tuhan baik.
Sebab Tuhan baik, benar Tuhan Engkau baik. Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami. Kami percaya tidak ada hal yang terlewatkan dalam rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi, katakan masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur, amin, dengan penuh pujian. Haleluya. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia itulah sangkakala. Haleluya. Musik dan tarian, amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Engkau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dia baik dan sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih setia Tuhan dan penyertaan-Mu. Kami akan meninggikan nama Tuhan. Kami siapkan hati kami Bapa yang baik. Kami menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Glory. Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan
urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sama-sama katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Lebih dalam katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh, haleluya, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindukan hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Lebih dalam katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan. Kami perlu urapan Tuhan, kami perlu Roh Kudus Tuhan, kami perlu Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Rabba Sikara, tinggal di hadiratmu. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu ini kami rindu Tuhan, selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Katakan satu kali lagi, Allah Roh Kudus, Allah Roh, jamah kami Tuhan, urapi kami, pimpin kami Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu, kami tak mampu berjalan tanpa Roh Kudus-Mu. Ya Rabba Sikara, dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu saudaraku, angkat pujimu, angkat sembahmu, katakan haleluya, haleluya. Kami perlu hadiratmu, kami perlu kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Rabba Sikara, ini sembah kami Tuhan, ini pujian kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
hadirat Tuhan. Rasakan kuasa Tuhan memenuhi kita. Haleluya, haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Kami rasakan hadirat Tuhan memenuhi kami saat ini. Saat ini kami rindukan ada kuasa yang daripada Tuhan dalam pribadi kami lepas pribadi, mengubahkan hati kami, melembutkan hati kami. Karena kami percaya Tuhan, di saat kami datang membawa pergumulan-pergumulan, membawa segala macam hal yang tidak kami mengerti, tetapi ketika kami datang kepada Tuhan, Tuhan adalah jawaban doa kami. Tuhan adalah pembebas kehidupan kami. Terima kasih untuk karya-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Berkaryalah, urapi kami senantiasa dalam hadirat Tuhan. Karena saat ini adalah saat yang tepat, saat yang indah kami menikmati hadirat dan kuasa Tuhan. Ya Rabbi karalabalabalabala. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku. Amin. Benar Tuhan. Erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal, katakan saat indah. Haleluya. Saat indah, haleluya, ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. kasih jiwaku. Bawa daku, amin, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih
hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu, amin, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, glory, haleluya, 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 ya Rabba sikara la bala 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 bala. Haleluya, sembah Tuhan, rasakan hadirat Tuhan memenuhi kita. Haleluya, glory, ya Rabba sikara la bala 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 bala. Haleluya, 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 glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang Tuhan berikan atas kami ketika kami menikmati hadirat Tuhan, ketika kami memuji Tuhan. Kemenangan itu terjadi atas kami, Bapa yang baik. Haleluya, ya Rabba sikara la bala 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 bala, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, angkat suaramu. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, amin, kekudusan-Mu Bapa,
bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami dapat berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu hadir di tempat ini ya Tuhan. Saat ini kami mau membuka hati kami ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, Engkau selalu mau masuk ke dalam hati kami dan menanamkan benih firman itu di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, ada sukacita? Puji Tuhan, biarlah sukacita itu terus ada di dalam hati kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika sukacita itu ada, kita membiarkan hadirat Tuhan itu ada di dalam hati kita. Tapi kalau kita datang ke gereja, tidak ada sukacita, itu namanya kita membiarkan si iblis masuk dalam hati kita. Jadi mari kita tetap menjaga sukacita kita, supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Karena benih firman Tuhan ini ketika ditaburkan, kami hamba-hamba Tuhan yang menaburkan hanya bisa menaburkan, tetapi yang nangkap benih itu dan menyimpan dalam hati adalah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu mau menangkap benih firman itu dan menanam di dalam hati, benih itu bisa bertumbuh 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Jadi kalau benih itu bertumbuh, kita tahu bahwa benih itu bisa dinikmati orang-orang di sekitar kita, maka Tuhan akan terus memberkati kita. Tuhan akan terus menjaga hidup kita. Sekalipun keadaan dunia tidak menentu, sekalipun di dunia ini tidak ada kepastian, tapi hanya satu kepastian yang bisa kita pegang. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu buah topik yang salah satunya merupakan 7 kebutuhan pokok rohani, yaitu bersekutu. Jadi lebih tepatnya kita akan membahas mengenai persekutuan dan pergaulan. Kita percaya kita di sini bersekutu Bapak Ibu, amin? Amin. Tandanya apa? Pasti salah satu dari kita aja pasti mengenal salah satu. Mungkin saya kenalnya sama Ko Heno, kenalnya saya sama Pak Mek. Itu tandanya kita mau bersekutu, mengenal satu sama lain. Tapi di dunia ini juga ada namanya persekutuan Bapak Ibu. Persekutuan di dunia biasanya, kalau sukunya sama dengan saya, kulitnya putih, sama dengan saya mau bersekutu. Atau kalau marganya sama, satu keluarga besar dengan saya mau bersekutu. Tapi hari ini kita nggak akan membahas mengenai persekutuan dunia. Kita akan membahas mengenai persekutuan rohani. Apa itu persekutuan rohani? Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Ini semua biasanya sudah hafal mengenai persekutuan tubuh Kristus. Persekutuan rohani ini adalah persekutuan tubuh Kristus. Kita baca, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Jadi kita di sini kan banyak, ada yang suku Jawa, ada yang suku Nias, ada yang suku Batak, ada yang keturunan Tionghoa, ada yang perantauan mungkin dari Kalimantan dan lain-lain. Tapi kita mau bersekutu, itu namanya persekutuan tubuh Kristus. Kita nggak melihat ras, kita nggak melihat suku, tapi kita mau bersekutu di dalam Tuhan. Setiap kita, saya percaya punya satu kelebihan, punya apa yang dinamakan talenta dari Tuhan. Identiknya dengan persekutuan ialah pelayanan. Karena gereja kita ini kan gereja Tabernakel Indonesia. Tabernakel ini artinya kemah suci. Semua di basic atau didasarkan dari kemah suci. Nah, persekutuan ini di dalam kemah suci itu merupakan
papan-papan yang terkait di dalam ruangan suci. Jadi orang yang suci dianggap sebagai papan-papan yang terikat satu sama lain. Itu namanya persekutuan. Jadi kita yang mau menjadi suci, karena kemah suci juga melambangkan surga. Ada tiga tingkatan, halaman, ruangan suci dan ruangan maha suci. Semakin masuk, semakin tinggi tingkatannya. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, kita dianjurkan untuk bersekutu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca setelah ayat 12 dikatakan di situ ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, ada yang jadi kaki. Artinya kita ini satu tubuh, tapi ada mata. Enggak mungkin mata, saya enggak butuh tangan. WL bilang, saya enggak butuh singer, saya bisa nyanyi sendiri. Enggak mungkin. Atau singer, saya enggak butuh pengkhotbah, nyanyi aja full, 1,5 jam nyanyi terus. Enggak bisa. Pengkhotbah bilang, saya enggak butuh asyir, enggak usah disambut jemaat terserah, morat-marit duduk di mana terserah. Enggak bisa. Kita satu tubuh Bapak Ibu. Dan indahnya yang Tuhan katakan, persekutuan ini akan berlanjut Bapak Ibu. Berlanjut di mana? Di sorga. Di sorga. Karena gambaran kemah suci itu adalah sorga. Jadi kalau kita mau mengikatkan diri saat ini di dalam persekutuan, kita akan berlanjut di sorga. Oleh sebab itu, Tuhan pun mengatakan bahwa siapa sih saudaraku? Siapa saudaraku? Matius 12 ayat 50 katakan, saudaraku ialah orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi kalau kita kenal, misalnya kita tengok, Pak Gabi hidupnya benar, mau melakukan kehendak Bapakku, berarti dia saudaraku, sama dengan aku. Ada lagi, Bu Deborah. Bu Deborah juga melakukan kehendak Bapakku, dia juga saudaraku. Suatu saat kita yang bersaudara saat ini bersambung lagi di rumah Bapa di surga. Menjadi satu keluarga besar kerajaan surga. Jadi di surga bukan hanya yang masuk orang GTI Bukit Zaitun Batam aja, juga ada gereja lain juga ada orang-orang yang percaya Tuhan yang mungkin selama hidupnya dia enggak mengenal Kristus, tapi detik-detik terakhir dia percaya kepada Tuhan, dia selamat loh. Dia masuk surga loh. Jadi ketika kita mengerti konsep persekutuan ini, intinya jangan membeda-bedakan orang. Surga bukan hanya milik orang GTI, surga bukan hanya milik orang Indonesia, ada orang luar negeri. Jadi dengan ketika kita paham konsep ini, kita nggak akan mudah mengkotak-kotakkan orang, kamu kan dari gereja lain, kamu kan dari negara lain, jangan. Suatu saat kita bersambung lagi. Ketika kita bisa duduk bersama saat ini, seperti ini, kita bersambung di surga. Ketika kita bisa satu sama lain hidup rukun, kita akan bersambung di surga. Karena surga itu Bapak Ibu, ngapain sih kita di surga? Coba kalau Bapak Ibu renungkan. Misal nih saat ini kita dipanggil Tuhan, kita langsung pindah alam langsung ke surga. Ngapain sih kita di surga? Yang kita lakukan sama seperti persekutuan ini yang kita lakukan. Di dalam persekutuan yang kita lakukan adalah menyanyi, menyembah Tuhan, ngobrol sama Tuhan alias berdoa. Di surga juga kita akan melakukan hal seperti itu. Apalagi yang kita lakukan, mendengarkan Tuhan berkata-kata melalui firman-Nya. Jadi kalau diri kita ibadah lagi, terutama yang saat ini belum datang onsite, masih online, ibadah lagi. Tapi kalau ditanya mau masuk surga enggak? Mau. Lah memang nanti di surga ngapain? Apa di surga kita main gadget? Apa di surga kita nanti nonton televisi? Apa di surga nanti kita online shopping? Enggak ada kan Bapak Ibu. Mari saat ini yang kita tahu, kita mau tetap bersekutu. Dan Tuhan katakan bahwa ketika persekutuan ini benar, itu akan bersambung di dalam kerajaan surga. Karena persekutuan seperti yang sebelumnya tadi saya katakan, banyak juga persekutuan, duniawi juga banyak persekutuan, sesuai hobi, bersekutu. Tapi apakah berlanjut sampai ke surga? Sama-sama sih mungkin hobi naik motor, apakah nanti berlanjut sampai ke surga? Apa motornya dibawa ke surga?
Apa di sorga juga kita akan keliling-keliling taman naik motor? Kan tidak. Tapi persekutuan yang saat ini kita kerjakan itu bersambung di sorga. Jadi jangan jemu-jemu beribadah. Tuhan itu baik, luar biasa baik. Kita diminta ibadah, buat apa sih? Supaya kita terbiasa nanti di sorga. Supaya kita nanti di sorga nggak kaget loh. Ini ngapain di sorga? Loh, di sorga kan menyembah Tuhan. Di dunia kita sudah diajarkan, anak-anak sekolah minggu juga diajarkan. Menyembah Tuhan, berdoa, belajar ngomong sama Tuhan. Itu yang nanti kita lakukan. Karena di dunia ini umur kita cuma paling 70-80. Tapi di sorga itu kekal. Enggak ada, usiamu berapa, 1000 tahun, enggak ada, kekal. Selamanya. Jadi mulai dari sekarang kita mau belajar. Mulai dari sekarang jangan jemu-jemu memuji Tuhan, berdoa, berkumpul, menguatkan satu sama lain. Di gereja ini, Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Hadi Setiawan, menyarankan kita untuk ikut persekutuan sel. Itu sangat baik, karena kalau lingkup gereja ini kadang yang ujung belakang sama yang ujung depan kadang nggak kenal, karena setelah ibadah langsung pulang. Tapi di persekutuan sel kita bisa saling mengenal, kita mengerti problem-problem kehidupan dan kita mengerti kesaksian hidup. Itu sangat indah dan itu sangat alkitabiah. Jadi nggak sembarangan, kenapa sih kok kita harus dikelompokkan, tadi bilangnya nggak boleh dikelompokkan. Ini bukan dikelompokkan, tetapi kita itu mengikuti ajaran firman Tuhan. Kita baca di dalam Keluaran 18 ayat 21. Ini adalah konsep dari persekutuan sel. Jadi semua yang kita lakukan di gereja ini ada dasar firman-Nya. Kita baca ya. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jadi ceritanya ini ketika Musa, saat itu Musa penuh urapan dari Tuhan. Musa tahu ketetapan-ketetapan yang hatinya Tuhan itu minta orang ini seperti ini, nah seperti itu. Jadi ketika jemaatnya orang Israel itu yang banyak sekali itu punya masalah, antri datang ke Musa dari pagi sampai petang. Suatu ketika mertuanya Musa namanya Bapak Yitro, Musa kan menikah dengan Sipora, bapaknya Sipora namanya Yitro, datang. Loh Musa, jangan seperti itu, lelah nanti baik kamu maupun orang-orang yang menunggu. Nah muncullah ayat ini, bentuklah orang-orang yang cakap. Jadi kamu ajari, bentuk pemimpin-pemimpin di bawahmu, ajari ketetapan-ketetapan Tuhan. Pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50, pemimpin 10 orang. Fungsinya apa? Ketika jemaat itu punya masalah, datang ke pemimpin itu. Kalau enggak bisa nemu jawabannya lagi, pemimpin itu naik lagi ke pemimpin atasnya. Kalau pemimpin atasnya lagi enggak bisa, naik lagi ke pemimpin atasnya, sampai terakhir baru Musa. Baru Musa menanyakan kepada Tuhan, apa jawabnya Tuhan mengenai permasalahan ini. Itu konsep persekutuan sel. Jadi Bapak Ibu yang belum ikut dalam persekutuan sel, ikutlah. Menurut saya enggak ada ruginya Bapak Ibu. Malah kita untung. Kenapa untung? Kita ini seperti domba. Tuhan Yesus berkata sama Petrus, Petrus engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Ditanya lagi, sampai 3 kali kan Tuhan bertanya, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Kita ini dianggap domba Bapak Ibu. Kita hidup ini di tengah-tengah serigala. Nah kalau kita domba, kita enggak mau bersekutu dengan domba yang lainnya, serigala itu mudah datang dan menerkam kita. Serigala itu bisa berupa permasalahan. Serigala itu bisa berupa pikiran-pikiran negatif yang ditembakkan oleh iblis. Tetapi kalau kita punya persekutuan
kita punya kawanan-kawanan persekutuan sel kita nggak akan mudah jatuh. Karena gembala-gembala yang sudah dipilih tadi, yang cakap, yang bisa dipercaya, itu akan mencari kalau Bapak Ibu tidak datang. Jadi gembala-gembala itu akan terbeban seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau ada 100 ekor domba, satu hilang, yang 99 ditinggal. Ada yang bilang, loh kok demi 199 ditinggal? Loh Tuhan berkata, aku datang ke dunia bukan cari yang sehat, tapi yang sakit. Kalau yang sudah hidup benar ya nggak apa-apa, yang lagi sakit inilah ini yang dibesuk, yang lagi sakit ini ya ini yang dicari. Gembala-gembala itu pasti akan melihat, oh kok lama nggak kelihatan ya ibu ini, oh kok lama nggak kelihatan ya bapak ini. Itu fungsinya persekutuan. Bukan hanya ajang kita kumpul-kumpul, bukan hanya ajang kita mungkin cerita-cerita atau apa, tapi ada suatu persekutuan yang memang Tuhan ajarkan. Karena yang seperti tadi saya katakan bahwa itu seperti papan-papan yang terikat, namanya juga diikat. Ketika kita diikat, satu jatuh, pasti semua ikut jatuh. Satu lagi sakit, semua pasti merasakan sakitnya itu. Itu namanya ikatan. Jadi jangan mau hidup lepas-lepasan, ketika serigala itu datang, enggak ada yang bantu Bapak Ibu. Ketika saudara datang, oh ya udah datang aja, enggak usah kenal kiri kanan. Ketika saudara dalam masalah, enggak ada yang datang membantu. Enggak ada seorang gembala yang memegang tongkatnya dan mengusir serigala itu. Jadi Bapak Ibu jangan, pokoknya ibadah aja, yang penting aku sama Tuhan. Sesama ya urusan nanti, enggak bisa. Hukum itu juga ada dua, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita juga harus perhatikan itu. Karena enggak mungkin kita itu, aku mau mengasihi Tuhan saja, aku enggak mau mengasihi orang-orang di sekitarku, enggak bisa. Firman Tuhan katakan pun, kalau kita enggak mengasihi saudara kita yang kelihatan, itu namanya kita penipu, pendusta. Kalau kita bilang mengasihi Allah, Allah enggak kelihatan kok, yang kelihatan aja kita enggak bisa kasihi, apalagi yang enggak kelihatan. Jadi kita mau belajar bahwa persekutuan ini memperhatikan satu sama lain karena nanti bersambung di surga. Jadi kita enggak main-main ketika bersekutu, pokoknya datang aja. Nanti apa yang dikatakan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, ya jangan juga. Itu namanya kita enggak memanfaatkan persekutuan. Manfaat persekutuan itu besar sekali. Ketika saya dan suami saya ikut persekutuan di daerah Punggur, banyak sekali kesaksian-kesaksian yang mereka itu membuat tercengang orang-orang sekitarnya. Oh bisa ya ibu ini melakukan seperti ini, oh bisa ya bapak ini seperti ini. Itu ada di persekutuan sel. Kalau di gereja kita kan nggak tahu, mungkin kita taunya baik-baik saja, semua senyum-senyum. Walaupun di balik itu mungkin ada rasa-rasa yang sakit, ada rasa-rasa yang bingung. Tapi di persekutuan sel kita akan bisa merasakan itu. Kita akan bisa tahu, oh orang ini perlu kita dukung dalam doa. Oh orang ini sepertinya salah dalam mencerna firman Tuhan. Seharusnya firman Tuhan yang dikhotbahkan Pak Hadi itu enggak maksudnya begini, tapi kok orang itu berkata begini. Kita jadi tahu di persekutuan sel. Jadi kita saling bertumbuh, saling menumbuhkan, memang akan terjadi gesekan. Memang akan ada yang satu minta ini, itu pasti. Dan itu rahasia ketua PS yang mengerti. Satu disuruh tugas ini, enggak mau, saya maunya enggak tugas gitu. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, tadi sudah saya katakan setiap kita punya talenta. Artinya apa? Minimal itu 1 talenta, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. Ketua-ketua persekutuan atau gembala-gembala yang memperhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika memberikan tugas, itu mereka tahu bahwa ada talenta dalam Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu mengatakan, iya saya mau, talenta itu akan ditambahkan sama Tuhan. Tetapi ketika diberi tugas dan mengatakan, saya enggak mau, talenta itu bisa diambil. Dan kita didapati tidak mempunyai talenta. Padahal di dalam kemah suci, yang namanya ruangan suci,
itu ada namanya meja roti pertunjukan. Setiap hari kita harus makan firman. Ada yang namanya mesbah dupa, setiap hari kita harus berdoa. Dan juga ada yang namanya pelita. Pelita itu artinya melambangkan pelayanan. Setiap hari kita harus pelayanan. Loh, tapi kan gereja cuma minggu. Pelayanan tidak hanya di gereja. Di rumah pun ibu-ibu menyiapkan makanan buat anaknya, merapikan rumah, itu juga pelayanan. Karena apa? Ada salibnya di situ. Sudah dirapikan, diberantakin lagi, pikul salib lagi. Aduh, gak boleh marah, pikul salib. Itu namanya pelayanan juga. Jadi pelayanan gak cuma di gereja. Di rumah pun kita pelayanan Bapak Ibu, setiap hari. Tuhan katakan pikulah salibku setiap hari. Bukan sesekali atau pas pelayanan di gereja aja kita pikul salib, tidak. Setiap hari. Nah, itu adalah mengenai persekutuan. Lalu bagaimana dengan pergaulan? Ini juga suatu ayat yang terkenal, 1 Korintus 15 ayat 33. Banyak yang sudah hafal, biasanya anak-anak muda hafal ayat ini. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Setiap kita, saya percaya juga punya kebiasaan-kebiasaan baik. Ada yang biasa membaca Alkitab, ada yang biasa berdoa, itu suatu kebiasaan yang baik. Ada yang biasa menyanyi, menyembah Tuhan setiap hari. Tapi coba Bapak Ibu, bergaulah dengan orang-orang yang tidak suka baca Alkitab. Setiap hari bergaul, lama-kelamaan kebiasaan baik kita akan rusak. Lama-kelamaan kita akan lihat, loh kok orang itu enggak baca Alkitab aja baik-baik saja, kok aku harus baca. Kok orang itu enggak doa aja, hidupnya lancar-lancar saja, kok aku harus doa. Nah, pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan baik. Jadi kalau kuncinya dalam pergaulan adalah kita menjadi sinar, menjadi terang, dan kita menjadi garam. Jangan kita yang ikut pengajaran orang yang buruk, tetapi orang itu yang harus ikut kita. Kita memegang teguh prinsip firman Tuhan. Ketika kita bergaul dengan, maaf, para pemabuk, saya tidak menghakimi, tapi hanya saya mengatakan kebenaran firman Tuhan. Di Alkitab katakan, enggak boleh mabuk. Tapi apa yang kita lakukan kalau kita bergaul dengan orang yang mabuk? Kebiasaan kita bisa berubah, Bapak Ibu. Sedikit banyak kita akan icip-icip, coba-coba, Sabtu minum, Minggu tobat, Senin kembali lagi. Itu yang harus dijaga. Selain kita bersekutu, kita menjaga juga pergaulan kita. Mungkin saat ini ada yang memegang teguh, saya enggak merokok, tapi lingkungan saya sekitarnya perokok semua. Tetap pegang teguh. Jangan lari, misalnya, Bu, satu rumah loh Bu yang ibaratnya menggoda saya ini Bu. Saya tetap bertahankah atau saya pergi dari rumah? Tetap kalau Tuhan izinkan kita berada di keluarga itu bukan suatu kebetulan. Kalau bukan kita yang menjadi terang, kalau bukan kita yang menjadi garam, tahukah mereka kebenaran bahwa itu sebenarnya tidak baik? Mereka nggak akan tahu. Tetapi kalau kita ada di situ, lama-kelamaan mereka juga akan kepo. Kenapa sih kamu kok memegang teguh hal itu? Suatu saat dia yang akan menjadi asin. Suatu saat gelap itu yang akan pergi dan dia akan menjadi terang. Jadi jangan lari, jangan bersungut-sungut ketika Tuhan letakkan kita di suatu tempat yang mungkin bagi kita tidak mengenakkan. Mungkin pekerjaan kita, mungkin sekolah kita, mungkin rumah tangga kita. Enggak bisa kita berandai-andai, andaikan pasanganku bukan dia. Hapus kata-kata itu, saudara. Itu bukan kata-kata yang dari Tuhan. Ketika kita sudah diberkati dalam pernikahan, itu untuk selamanya. Apapun kondisinya, baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam sakit
ataupun dalam sehat. Kita harus tetap bertahan. Dalam keadaan ekonomi yang baik, dalam keadaan ekonomi yang tidak baik, tidak ada sesuatu yang kebetulan terjadi. Yang kita lakukan hanya pegang firman Tuhan, pegang firman Tuhan. Ketika dalam masalah, yang pertama kita lakukan, datang pada Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan, saya punya masalah ini. Tuhan pasti akan jawab. Tuhan tahu jawabannya. Dan ketika hati kita sudah lega, hati kita sudah, oh mengerti aku. Kalau Bapak Ibu masih butuh kekuatan, pergi ke ketua persekutuan sel atau pergi ke Pak Hadi atau Ibu Lydia. Mereka pasti dengan senang hati menolong kita. Mereka adalah gembala-gembala yang siap memegang tongkatnya untuk mengusir serigala itu. Dengan cara apa? Terkadang mereka berdoa, terkadang mereka berpuasa, terkadang mereka melakukan hal-hal yang kita sebenarnya nggak ngerti. Oh ternyata gembala-gembalaku ini sungguh-sungguh ya mendoakan aku, berpuasa. Bahkan ada yang sampai mengorbankan uangnya, ada yang mengorbankan tenaganya. Nggak main-main mereka berkorban. Sampai Alkitab katakan taatilah pemimpinmu. Jangan dilawan pemimpin itu. Mereka berjaga-jaga atas hidupmu. Ketika di rumah mungkin saudara punya masalah, saudara mungkin masih bisa tidur. Tapi gembala saudara kadang masih terpikir juga, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Karena yang dibebankan bukan cuma satu domba, mungkin banyak dombanya. Jadi pasti ada waktu-waktu sendiri yang dia harus berteriak sama Tuhan. Tapi konsep persekutuan tadi adalah orang-orang yang sudah dipilih adalah orang-orang yang cakap. Cakap apa? Menanggung segala sesuatu. Pasti bisa. Karena sudah terpilih dan urapan pemimpin itu diturunkan. Seperti Musa menurunkan ke pemimpin 1000 menurunkan ke pemimpin 100, pemimpin 100 menurunkan ke 50 ke 10. Pemimpin-pemimpin ini diurapi. Dan Bapak Gembala kita juga berjaga-jaga atas pemimpin-pemimpin ini. Jangan sampai mereka jatuh. Kalau mereka jatuh, domba-dombanya apa kabar gitu kan. Mereka yang pegang tongkat yang mengusir ketika serigala-serigala itu mau mengganggu persekutuan mereka, mereka yang mengusir. Ada yang mulai bosan gak mau datang persekutuan sel. Mereka bergumul kembali. Mereka ada yang, oh Bu, saya kekurangan uang seperti ini. Mungkin ketua PS-nya berkata, enggak cuman ibu sih dalam hati, saya juga. Tapi mereka harus menanggung itu. Tapi mereka harus kuat di dalam itu. Jadi mari kita bersekutu bersama-sama, mau terikat satu sama lain. Karena apa yang kita ikat di dunia ini, juga akan terikat di surga. Kita baca kuncinya ini, Matius 16 ayat 19. Ini adalah salah satu kunci kerajaan surga. Ketika Tuhan Yesus di dunia, Tuhan memberikan banyak sekali kunci. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini, akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saat ini kita terikat apa? Kalau kita terikat dengan persekutuan-persekutuan yang benar di hadapan Tuhan, persekutuan-persekutuan yang kudus, itu juga akan terus terikat sampai di surga. Tetapi kalau kita terikatnya dengan persekutuan-persekutuan yang tidak benar, ikatan-ikatan yang salah, kita nggak akan bisa masuk surga. Karena itu akan membawa kita jauh dari hadapan Tuhan. Karena ikatan-ikatan itu bisa menyeret kita menjauh dari keselamatan kita. Tetapi juga kalau kita dulunya ikut persekutuan, kita beribadah di gereja, kita ikut persekutuan selalu kita menjauh, berarti kita melepaskan ikatan kita juga akan terlepas di surga. Kita gak akan bersama-sama lagi di surga. Kita gak akan lagi satu rumah di kerajaan surga. Tuhan katakan, mari datang ke rumahku.
Saat ini Tuhan Yesus ada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Yang ada di dunia hanyalah Roh Kudus. Roh Kudus yang mampu membuka hati kita mengenal akan Tuhan melalui firman-Nya. Roh Kudus yang mampu membuat kita percaya, iya aku pasti akan selamat. Itu dari Roh Kudus. Dan untuk mempertahankan keselamatan itu tidak mudah karena banyak godaan dari dunia. Seperti tadi banyak serigala-serigala yang mengincar. Tiba-tiba kita jatuh sakit, tiba-tiba bisnis kita gagal. Pasti iblis akan tembakkan pikiran-pikiran, kok ikut Kristen jadi begini? Mana Tuhan? Rumah tanggamu diambang kehancuran, mana kuasanya? Terkadang seperti itu. Tapi kalau kita punya persekutuan yang kuat, ada orang-orang yang mendoakan kita. Ada orang-orang yang berjaga-jaga atas keselamatan kita, supaya kita enggak hilang dari kerajaan sorga, supaya kita tetap bersekutu. Jadi Bapak Ibu, kita perhatikan kembali persekutuan kita, pergaulan kita. Istimewa yang saat ini adalah pergaulan handphone, gadget. Hanya kita yang tahu. Mungkin kalau yang di luar kita tahu, oh mungkin Heno sering berteman dengan Nanda seperti itu. Kita kelihatan, tapi kalau gadget nggak kelihatan. Apa yang kita tonton itu adalah pergaulan kita. Karena mau nggak mau yang kita tonton akan merasuk dalam ingatan kita, akan tertanam di hati kita, sedangkan di hati kita adalah tahta Allah. Tetapi kalau sesuatu yang enggak kudus itu masuk, Roh Kudus yang akan pergi. Roh Kudus itu sangat lembut sekali. Kalau Bapak Ibu berkata, Roh Kudus tinggal dalam hatiku, dia akan tinggal. Tetapi kalau Bapak Ibu memasukkan hal-hal yang tidak kudus, Roh Kudus yang akan pergi. Karena terang dan gelap tidak bisa bercampur. Karena kita nggak bisa, oh iya saya gereja juga tapi pergaulan-pergaulan yang kurang baik juga saya ikuti. Hal-hal yang porno saya ikuti. Hal-hal yang berbau persinahan saya sukai. Hal-hal yang berkaitan dengan kemabukan, pesta pora, saya juga tonton. Nah saat ini mungkin Roh Kudus berbicara di hati kita masing-masing. Kita nggak bisa katakan, oh firman itu nggak cocok buat saya, itu cocoknya buat dia. Oh firman itu nggak cocok buat saya, itu cocoknya buat yang di rumah yang lagi nonton online. Tidak. Di hati kita Roh Kudus berbicara masing-masing ke diri pribadi kita. Apa yang sudah kita lakukan, apakah itu tetap menjaga kekudusan kita, apakah itu membawa kita semakin dekat sama Tuhan, atau semakin menjauh kepada Tuhan? Ataukah pergaulan-pergaulan buruk tersebut merusakkan kebiasaan baik kita, kita yang dulunya bisa baca Alkitab 1 hari 4 pasal. Sekarang karena sering scroll WA, scroll FB, cek Instagram, 1 hari cuman 1 ayat. Jauh sekali ya, 4 pasal dengan 1 ayat. Dulu saya rajin doa pagi, doa malam sama Pak Mek udah sering ayo ikut Zoom, rajin. Tapi sekarang nggak bisa lagi, kenapa sibuk? Sibuk apa? Cek Instagram di rumah. Kadang kita bilang kerja Bu, ya oke kerja. Tapi kalau di rumah kita cuman alasan kerja, ternyata di rumah pas jam ibadah kita melakukan hal-hal yang salah di hadapan Tuhan, kita mempunyai pergaulan-pergaulan di media sosial yang tidak baik. Betapa sedihnya Tuhan. Tuhan itu yang menjagai kita sepanjang hidup kita. Tuhan yang membuat kita itu tetap terjaga di situasi yang seperti ini. Ada yang bilang segala sesuatunya mahal Bu. Tapi apakah kita kekurangan makan? Tapi apakah kita nggak bisa sampai beli air putih? Tuhan tetap jagai.
Kebutuhan pokok Tuhan gak akan biarkan kita makan itu minta-minta, minum minta-minta, gak akan. Tapi terkadang kita yang fokusnya hanya kekurangannya saja, tetapi yang penjagaan Tuhan, kelebihan Tuhan, kita gak pernah syukuri. Kita lebih banyak mengeluh. Padahal firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal yang kita alami itu menumbuhkan iman kita. Mau di dompet uang 100.000, mau di dompet uang 2.000, apakah kita punya ucapan syukur? Apakah kita mampu bilang terima kasih Tuhan, uangku tinggal 2.000. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa makan. Walaupun dulu makannya stik, sekarang makannya tempe, terima kasih Tuhan. Di luar masih banyak yang gak bisa makan. Di luar masih banyak yang belum bekerja, saya sudah bekerja, terima kasih Tuhan. Tapi terkadang kita lupa, kita berkata, kerjaanku gak enak Tuhan, terlalu berat. Setelah dikasih kerjaan A sama bosnya ditambahin B, ditambahin C. Tapi tahukah saudara bahwa itu baik? Apa yang terjadi pada kita itu Tuhan sudah rancangkan. Ketika pekerjaan kita ditambah, itu artinya kita menjadi orang yang lebih cakap. Dulunya cuma bisa administrasi, ditambah lagi keuangan, akhirnya lebih cakap. Ditambah lagi personalia, artinya lebih cakap. Ditambah lagi purchasing, lebih cakap lagi. Jadi jangan mengeluh lebih dulu. Oh kok ditambah-tambahi sih. Itu artinya Tuhan mampukan kita menjadi orang-orang yang cakap. Cakap menanggung segala sesuatu. Jadi jangan mudah mengeluh, melainkan bersyukurlah. Oh bersyukur Tuhan, sudah pelayanan WL ditambah lagi pelayanan ini. Kok seakan-akan gembalaku ini mengejar dengan pelayanan ya Tuhan. Itu artinya kita cakap. Kita dipilih menjadi orang-orang yang sanggup melakukan. Apalagi buat anak-anak muda yang belum terjun ke pelayanan, mari ikutlah. Pakai masa mudamu. Selagi masih banyak waktumu yang luang, kerjakanlah buat Tuhan. Bersekutulah, enggak sia-sia. Cari pemimpin-pemimpin rohani yang mungkin daerah Perumahan Mitra Raya, siapa pemimpin PS-nya, daerah Sukajadi, siapa pemimpinnya, Taman Marselia, siapa pemimpinnya, cari dan bersekutulah. Itu yang Tuhan ajak, itu yang Tuhan mau saat ini. Jangan utamakan persekutuan dunia, enggak bisa datang PS, kenapa ada perkumpulan ini, perkumpulan itu. Padahal yang rohani itu yang membawa kekekalan. Padahal yang rohani ini menyambungkan kita dengan sorga. Di dalam persekutuan sel pun yang dilakukan, baca firman Tuhan, berdoa, menyanyi, kita menyembah Tuhan, sharing, membagikan kebesarannya Tuhan. Itu untuk kita lebih lagi bersama dengan Tuhan, gak mudah jatuh, percayalah Bapak Ibu. Jadi kita gak akan main-main dengan persekutuan kita, dengan pergaulan kita, istimewa, handphone yang saat ini banyak merusakkan kebiasaan-kebiasaan baik anak-anak Tuhan. Banyak menyita waktu-waktu yang seharusnya waktu semakin ditambah buat Tuhan, tetapi waktunya semakin dihabiskan untuk menikmati kenikmatan dunia. Boleh, apalagi ketika kita pekerjaan itu berkaitan dengan handphone, tentu boleh. Kita harus cek ini, cek itu, ya, jawab WA ini, WA itu, iya. Tetapi dahulukan Tuhan. Karena segala sesuatu, kalau Tuhan diutamakan, Matius 6:33 semuanya ditambahkan. Pekerjaanmu pun akan diselesaikan kalau engkau dahulukan Tuhan. Kalau engkau cari Tuhan, kalau kita tahu kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita pegang sungguh-sungguh, kita yakini sungguh-sungguh, kita akan lihat efeknya Bapak Ibu. Ketika kita sungguh-sungguh, aku mau, firman Tuhan katakan aku harus bersekutu, sekalipun sakit kok harus satu PS dengan orang ini
sombong. Kalau sama si itu saya bisa, sama si ini saya nggak bisa. Tapi Tuhan ajarkan, Tuhan ampunilah kesalahanku seperti aku mengampuni kesalahanmu. Terkadang kita tanpa sadar buat kesalahan Bapak Ibu. Mungkin ketika kita lihat orang sombong, kok saya ditemukan orang sombong itu ya. Tuhan baik, Tuhan baik. Kadang kita bilang, Tuhan jauhkan dia. Itu kebaikan Tuhan. Kenapa kebaikan Tuhan? Dengan kita mengampuni orang sombong, yang kemungkinan kita pernah dianggap sombong sama orang, itu juga diampuni sama Tuhan. Terkadang kita tanpa sadar ucapan kita bagi kita biasa aja, tapi bagi orang lain sombong dan kita nggak tahu ternyata orang lain itu menganggap kita sombong. Suatu saat kita ditemukan orang sombong, kita ampuni kesalahan kita yang orang lain menganggap kita sombong itu juga diampuni. Itu kata firman Tuhan. Jadi ketika kita ditemukan orang-orang yang menjengkelkan, kuncinya cuma satu, ampuni saja. Susah, iya susah. Tapi ingatlah ketika kita mengampuni kesalahan kita yang mungkin juga kita pernah melakukan seperti orang itu, juga diampuni orang. Orang itu kok cerewet banget ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita juga pernah secara nggak langsung berbuat seperti itu. Cerewet kepada orang. Mungkin kita nggak sadar, nggak pernah itu Bu. Tapi kita nggak sadar, mungkin pas kita beli di pasar atau kita belanja di mana kita cerewet, ada nggak barangnya ini, ada nggak ini. Kita tanpa sadar, pegawainya dalam hati batin, orang ini cerewet sekali ya. Kita tanpa sadar berbuat kesalahan. Nah suatu saat kita ditemukan orang yang cerewet, ampuni saja. Jadi kesalahan kita kepada pegawai yang menganggap kita cerewet itu juga diampuni. Itu kebaikan Tuhan. Kadang orang Kristen nggak ngerti kayak, kok nggak dijauh-jauhkan sih, bahkan pakai istilah duri dalam daging ini nggak bisa dijauhkan loh. Itu salah satu kebaikan Tuhan. Ketika kita ditemukan dengan orang yang menurut kita kok begini, kuncinya satu, ampuni saja. Ampuni saja. Supaya kita juga diampuni. Ketika kita diampuni, kita layak masuk kerajaan surga. Jangan sampai kita, loh aku nggak punya kesalahan kok nggak boleh masuk surga. Padahal ada yang kita nggak tahu, yang pernah kita perbuat. Tuhan sudah begitu baiknya ditemukan dengan orang yang harus kita ampuni supaya kita diampuni. Oleh sebab itu Alkitab selalu katakan, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Mengucap syukur, jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Karena Tuhan itu punya rancangan yang penuh dengan harapan buat masa depan kita. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang damai sejahtera. Setiap kita pergi kemana, Tuhan sudah aturkan. Karena kita ini ciptaannya, Tuhan benar-benar ngerti. Kadang diri kita pun nggak tahu, oh fungsi ginjal saya berjalan dengan baikkah atau paru-paru saya berjalan dengan baikkah, kita nggak tahu. Tapi pencipta kita tahu. Dia tahu kadar kita. Dia tahu seluruh kesehatan kita karena dia yang menciptakan. Dia yang bentuk jantung kita, dia yang buat paru-paru kita. Jadi ketika kita diletakkan di suatu tempat, maupun di keluarga, maupun di rumah tangga, maupun di sekolah, Tuhan itu sudah benar-benar atur. Orang ini mampu ketemu dengan si A, si B, si C, si D. Suatu saat mungkin tahun 2030 orang itu dipindah ke kota ini, ketemu si A, si B, si C, si D, yang lain lagi. Tuhan sudah atur. Seperti saya, suami saya lahir di Surabaya. Rumah saya di Sidoarjo. Tapi apa saya ngerti, tahun 2018 saya ditaruh di Batam, bertemu dengan beberapa orang ini, itu. Kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tuhan yang bisa merancangkan. Saat ini orang ini ketemu dengan ini. 10 tahun lagi orang ini ketemu dengan orang ini. Hanya Tuhan yang bisa. Kita nggak bisa kayak minta-minta Tuhan, ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan, janganlah temukan saya dengan bos yang seperti ini. Tuhan, janganlah temukan saya dengan pasangan hidup yang seperti ini. Nggak bisa. Buat yang belum menikah, Tuhan sudah punya rancangan-rancangan. Cari tahu rancangan apa itu. Supaya kita tetap berada di jalur Tuhan. Karena Tuhan tahu siapa pasangan kita, anak kita berapa, kita nanti tinggal di mana, pekerjaan kita apa, Tuhan tahu. Tuhan tahu.
Tapi kalau manusia nggak ada yang tahu, manusia hanya tahu saat ini rasanya nggak enak, saat ini maunya pergi dari rumah, maunya ganti keluarga kalau bisa, nggak mau orang tua yang seperti ini, maunya orang tua yang gaul seperti ini, yang nggak membatasi saya main gadget dan lain-lain, nggak bisa. Syukuri saja, itu yang terbaik. Suatu saat 10 tahun, 20 tahun kita akan tahu, oh iya ya, kalau saat itu saya nggak berada di keluarga yang seperti itu, saya nggak akan seperti saat ini sekarang. Kalau dulu masa kecil saya nggak susah, saat ini saya nggak akan survive. Kalau saya dulu nggak ketemu dengan suami atau istri saya yang saat ini, mungkin saat ini hancur diri saya. Itu yang harus kita syukuri. Jadi ketika kita lagi di titik A, nikmati saja di titik A. Suatu saat Tuhan pindahkan di titik B, nikmati saja. Jangan hanya bisa, kalau pas lagi seneng Bu, lagi kerjaan baik, keluarga enggak ada masalah, sehat semua, mengucap syukur. Tapi ketika dibawa dalam lembah kekelaman, lupa kebaikan Tuhan. Padahal kalau nyanyi, dalam lembah kekelaman, ku tak takut bahaya. Tapi kalau pas sungguh-sungguh di lembah kekelaman, benarkah kita enggak takut? Benarkah kita masih merasa hadirat Tuhan? Benarkah kita masih bisa, Tuhan terima kasih, aku enggak ada pekerjaan. Tuhan terima kasih, enggak tahu besok bayar uang cicilan rumah dari mana. Ataukah kita sudah pusing, cari mana ini, mana yang bisa bantu saya, manusia mana yang bisa bantu saya. Tapi kita enggak dulukan Tuhan. Tuhan sanggup kok. Tuhan kerjanya itu lebih besar daripada kita. Kita cuman kecil aja kerjaan kita. Cuman ngomong sama Tuhan, sisanya Tuhan yang kerjakan. Tapi dengan cara kita juga berusaha. Kita tetap bekerja tapi dengan pimpinan Tuhan. Jadi kita enggak ke kiri, ke kanan, maju, depan, belakang, enggak menyimpang ke kiri, ke kanan, tapi setur jalan Tuhan. Ketika kita tanya Tuhan, saya mesti apa? Ambil pekerjaan A atau ambil pekerjaan B? Ketika Tuhan bilang B, ya sudah B. Jangan masih bingung. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita yakin dari Tuhan, kerjakan, pasti berhasil. Pasti berhasil. Jadi intinya persekutuan dan pergaulan ini harus kita jaga. Apapun keadaan kita, tetaplah bersekutu. Istimewa yang masih online, belum onsite, mari bersekutu. Kenallah saudara-saudara kita yang akan bersambung di sorga. Kenallah pemimpin-pemimpin rohanimu yang senantiasa berjaga-jaga membawa tongkat untuk mengusir serigala-serigala dalam hidupmu. Mereka adalah orang-orang yang cakap, yang dipilih Tuhan untuk menanggung beban kita, sehingga kita tidak mudah jatuh. Saya tidak perpanjang, kita akan pujikan pujian satukan kami, satu dalam kuasa-Mu. Sebab kami bersaudara, biar kami satu seperti Engkau dan Bapa satu. Kita mau menjadi satu keluarga besar kerajaan Allah. Mari kita sungguh mengerti isi dari lagu ini, supaya kita menjadi satu, mempunyai kesatuan hati, mempunyai kekuatan yang besar bagi Tuhan. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara, biar kami satu. Satu, seperti Kau dan Bapa satu, dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu
satu Tuhan, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendakmu jadi menyatakan kuasa-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, oh jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Kami bersyukur pada Tuhan pagi ini Tuhan, oleh karena firman-Mu kami terterangi. Hidup kami hidup di dalam persekutuan. Hidupan kami adalah hidup makhluk sosial, untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Kau kuatkan kami di dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Kau tambah-tambahkan kami hikmat, Kau tambah-tambahkan kami Tuhan untuk kebijaksanaan. Kami percaya kehidupan kami Tuhan mau ikut di dalam persekutuan yang manis seperti yang sudah kami dengarkan. Kami percaya Tuhan di dalam persekutuan ini akan banyak yang kami dapatkan, akan banyak yang kami berikan, sehingga hidup kami menjadi hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Kau berkati hamba-Mu, Ibu Mari yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Kau tambah-tambahkan hikmat, kebijaksanaan, Kau tambah-tambahkan Tuhan untuk kesehatan yang baik di dalam pengajarannya Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Dan Kau berkati juga Pak Widodo sebagai suaminya juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, firman-Mu yang menguatkan kami, memberikan pengajaran kepada kami dan menasihati kami. Terima kasih untuk semuanya, diberkatilah semua. Kau berkati gembala kami juga yang ada Surabaya. Kami percayakan gembala kami, Bapak Pendeta Hadi dan istri yang ada Surabaya. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan dengan kebaikan-Mu, menjadi berkat bagi sesama selama di Surabaya. Setiap acara demi acara diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saya sampaikan untuk pengumuman saudaraku. Untuk saudara semua jemaat maupun yang ikut online, saudaraku, ibadah online, bisa ikut doa malam setiap hari Jumat jam 6.30. Jam 7, saudaraku. Jam 7 setiap hari Jumat. Ayo ikut di dalam doa malam. Ya, banyak sekali mujizat, banyak sekali saudaraku kesaksian ketika mereka mengikut doa malam, menyembah, memuliakan Tuhan dan juga mendengar firman Tuhan. Yang kedua saudaraku, untuk anak-anak youth yang remaja, setiap hari Sabtu ada ibadah youth jam 6 di tempat ini saudaraku, di MTS ini. Saudaraku, anak-anak youth bisa ikut juga di dalam ibadah. Selanjutnya adalah masih ada saudaraku untuk pameran, ataupun saudaraku bisa lihat hasil tangan saudaraku, handmade yang dibuat oleh saudara kita. Saudaraku bisa beli. Semuanya keuntungan maupun hasil dari penjualan ini disumbangkan untuk pembangunan gereja. Ya, saudaraku bisa lihat nanti ketika keluar dari ruangan ini. Saudaraku doakan juga di dalam pembangunan gereja semua lancar sesuai tepat waktu. Berikutnya adalah pengumuman untuk nanti hari Selasa, ada saudaraku pertemuan semua WL dan PAW di rumah Bapak Ibu Gembala jam 7 malam. Setengah 7, jam 6.30. Jadi jangan lupa semua anggota PAW bisa berkumpul di rumah
Bapak dan Ibu Gembala. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Ketika Engkau Tuhan memberikan hikmat kepada Yitro dan memberikan kepada Musa untuk memimpin 1000 orang, 100 orang, 50 orang, dan 10 orang. Kami percaya kami juga di dalam persekutuan besar, kami juga mau ikut di dalam persekutuan kecil kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau berikan bagi kami. Kau berkati juga bangsa Indonesia, kota Batam di mana kami tinggal, dan juga wilayah di mana saudara-saudara kami mengikuti ibadah online pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, bangsa kami, kota kami dijauhkan dari segala bencana. Pemimpin-pemimpin kami dari Presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, Menteri-Menteri TNI Polri kami, dan semuanya kepala daerah diberkati Tuhan. Dengan takut akan Tuhan mengambil kebijaksanaan. Terima kasih untuk semuanya Kau berikan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dan mengkuduskan kami. Diberkatilah Engkau dengan umur panjang-Mu, diberkatilah Engkau dengan kesehatan-Mu, diberkatilah Engkau dengan keluarga-Mu, diberkatilah Engkau di dalam segala aktivitas-Mu, di dalam setiap pekerjaan-Mu, dibuat berhasil oleh tangan Tuhan yang kuat. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam kasih dan cintanya Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, berkat itu turun sekarang sampai selama-lamanya, sampai kami bertemu dengan Engkau. Berkat itu kami terima di dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita dan selamat bertemu di dalam setiap ibadah yang ada.